Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kali ini yaitu tentang persamaan kuadrat trigonometri. Jadi ini persamaan trigonometrinya sekarang bentuknya kuadrat ya. Kalau yang kemarin kan biasa. Oke, ini bentuknya A sin X kuadrat plus B sin X plus C. Jadi dia memuat trigonometri di sini ya, ada sin kayak gitu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian mengerjakannya dengan menggunakan permisalan. Karena di sini adalah yang kuadrat itu sin ya, di sini juga sin nih, sama-sama punya sin. Sehingga yang kita misalkan adalah sin X. Sin X kita misalkan dengan Y, sehingga persamaannya ini berubah bentuknya menjadi A. Sin X-nya ini tadi dirubah menjadi Y, jadi Y kuadrat plus B sin X-nya ini berubah menjadi Y, jadi BY plus C sama dengan 0 ya gitu. Jadi persamaannya diubah. Oke, contohnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X plus sin X min 1 sama dengan 0 pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, di sini kita lihat penyelesaiannya. Ini kan bentuknya udah sesuai ya dengan rumusnya. Ini soalnya udah sesuai dengan bentuk yang ada di rumus. Sehingga ini yang kita misalkan apa nih? Nah, sin X yang kita misalkan. Sehingga ini persamaannya berubah menjadi 2 sin X-nya dirubah menjadi Y, 2Y kuadrat plus sin X-nya menjadi Y min 1 sama dengan 0. Nah, kalau udah diubah menjadi bentuk seperti ini ya, kita faktorkan. Oke, ini ya faktornya dapat 2Y min 1 dikali Y plus 1. Ini kan kalau dikali pelangi hasilnya yang atas ini ya. Nah, sampai sini kemudian kita sama dengan 0. Jadi 2Y min 1 sama dengan 0, ini juga Y plus 1 sama dengan 0, diperolehlah Y sama dengan setengah, Y sama dengan min 1. Sampai sini belum selesai, kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya. Ini ya, ke bentuk asalnya yaitu bentuk trigonometri ya. Nah, Y-nya kita ubah lagi menjadi sin. Oke, Y-nya sama dengan sin X. Ini setengah ya, sama dengan setengah. Nah, kita cari sin berapa yang hasilnya setengah. Itu kan ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, untuk kuadran 1, kita cari sin X berapa yang hasilnya setengah, yaitu sin 30. Kita dapatlah X-nya sama dengan 30 derajat untuk kuadran 1. Lanjut untuk kuadran 2, ingat rumusnya kuadran 2 itu 180 min alfa. Ya, jadi alfanya ini kita gunakan yang di kuadran 1. Jadi sin X sama dengan sin 180 min 30 derajat. Ini ya dapat sin X sama dengan 150, berarti X-nya sama dengan 150 gitu. Oke, berikutnya yang kedua, ini Y sama dengan min 1, berarti sin X sama dengan min 1. Nah, di sini kita lihat sin yang nilainya negatif, berarti ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Rumusnya untuk kuadran 3 itu kita pakai 180 derajat, untuk kuadran 4 itu kita pakai 360 derajat min, kalau ini plus ya. Oke, kita cari dulu, pertama negatifnya nggak usah dilihat, kita cari dulu sin berapa yang hasilnya 1, yaitu sin 90 ya, sin 90 sama dengan 1, sehingga 90 ini kita gunakan sebagai alfanya di sini. Jadi 180 plus 90 yaitu 270. Kemudian untuk kuadran 4-nya 360 dikurang 90 yaitu dapat 270. Nah, sehingga dapat sin X sama dengan sin 270, berarti X-nya sama dengan 270 ya, ini sama. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya ada 3, yaitu X-nya sama dengan 30, 150, dan 270. Ini ya. Oke, seperti itu cara penyelesaiannya. Kemudian ada lagi cara yang kedua, hanya berbedanya ketika mencari sudutnya aja ya. Jadi setelah tadi kalian
dapat faktornya, dapat akarnya ini, Y sama dengan setengah dan Y sama dengan min 1. Dari awal caranya sama ya, sampai dapat ini sama. Nah, perbedaannya adalah sini sin X sama dengan setengah, berarti kan sin yang hasilnya setengah itu sin 30. Nah, 30 ini berarti sebagai alfa. Ini kita mau gunakan rumus yang pada pertemuan sebelumnya ya, yang menggunakan K plus minus K dikali 360 derajat. Nah, kita mau gunain rumus yang itu. Berarti nanti karena ini adalah sin, berarti ada dua rumus ya, rumus yang pertama dan rumus yang kedua itu. Oke, ini alfanya kita udah dapat 30 derajat, sehingga kita masukkan ke rumus yang pertama. Untuk sin X sama dengan, karena di sininya X ya, jadi X sama dengan alfanya 30 plus minus K dikali 360 derajat. Oke, kita substitusi. Untuk K nya sama dengan 0 diperoleh X nya sama dengan 30. Untuk K sama dengan 1 di sini diperoleh 30 plus minus 1 dikali 360 derajat. Nah, ini plus minusnya sama, dipecah seperti yang sebelumnya ya. Ada yang plus, ada yang min. Untuk yang plus hasilnya ini 390 derajat. Untuk yang min 360 derajat itu hasilnya min 330 derajat. Oke, sampai sini cukup karena tadi intervalnya itu sampai 360 derajat. Sedangkan di sini X-nya ini udah 390 derajat. Ini udah melebihi ya, jadi cukup. Kemudian yang kedua, rumusnya X sama dengan 180 min alfa. Alfanya 30 derajat. Plus minus K dikali 360 derajat. X sama dengan ini dikurang 150 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Kemudian kita substitusi. Nilai K sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 150 derajat plus minus 0 dikali 360 derajat. Diperoleh X-nya sama dengan 150. Nah, ini untuk K sama dengan 1 nggak perlu lagi ditulis, karena nanti kalau 1 berarti kan 360 derajat ditambah 150 derajat, itu kan udah 510 derajat ya, udah jauh banget, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut untuk yang Y sama dengan min 1. Berarti sin X sama dengan min 1. Sama ya, kita cari dulu untuk alfanya. Nah, ini kita tentuin dulu pakai rumus yang tadi ya. Ini kan karena dia negatif, berarti ada di kuadran 3 atau kuadran 4. Kalian boleh pilih salah satu, mau kuadran 3 atau kuadran 4. Untuk ini Ibu pakainya dia gunakan kuadran 3, itu rumusnya 180 plus 90 derajat ya, karena ini sin 90 sama dengan 1. Oke, dapatlah 270 derajat. Berarti sin X sama dengan 270 derajat, berarti alfanya adalah 270 derajat. Sampai sini kita masukkan lagi ke rumusnya, berarti X sama dengan 270 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Substitusi, nilai K-nya sama dengan 0, diperoleh X-nya 270 derajat. K sama dengan 1 berarti nggak usah ya, karena nanti hasilnya udah besar banget. Udah, terus selanjutnya rumus yang kedua, ini X sama dengan 180 derajat min 270 derajat. Ini kan dikurang, diperoleh min 90 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Oke, sampai sini disubstitusi nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, ini kan diperoleh hasilnya min 90 derajat plus minus 0 ya. Ya, ini dikalikan 0, diperoleh X-nya sama dengan min 90. Untuk K sama dengan 1, ini diperoleh X-nya 270. Ini untuk min 90 plus 360 derajat ya, berarti kan 270 derajat. Nah, untuk min 90 min 360 derajat itu dapatnya min 450. Sehingga yang memenuhi pada interval 0 sampai 360 derajat adalah, oke, ini ya, ada 3 ya, cuma ini sama nih.
Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30, 150, dan 270 derajat. Hasilnya sama seperti cara yang sebelumnya, gitu ya. Jadi kalian ini boleh pilih mau pakai cara yang tadi itu pakai kuadran-kuadran aja. Kalau ini kita pakai rumus. Terserah kalian boleh pilih aja yang paling simple yang mana menurut kalian. Oke. Kita lanjut. Ini sekarang yang cos ya. Tapi sama, cara merubahnya sama, kita misalkan juga gitu ya. Nih cara merubahnya sama, langsung aja ke contohnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos kuadrat 2X min 1 plus sin 90 min 2X sama dengan 0 pada interval 0 sampai 180 derajat. Oke ya, sampai 180 derajat sekarang intervalnya. Oke, kita lihat di sini soalnya ini cos, terus yang ini min. Nah, ini kan berbeda nih. Berarti harus ada yang kita ubah dulu dengan menggunakan rumus. Oke, kita lihat di sini ada bentuk sin 90 derajat min 2x. Kalau kita lihat ini adalah rumus pada kuadran 1 untuk fungsi berubah ya. Kalau 90 itu kan untuk fungsi berubah. Nah, ini kita ingat cos x sama dengan sin 90 min x. Ya, jadi cos x sama dengan 90 min x. Berarti kalau di sini sin 90 min 2x berarti artinya cos 2x. Ini di sini cos x, di sini juga x. Karena di sini 2x berarti nanti jadi cos 2x, sehingga persamaannya berubah menjadi 2 cos kuadrat 2x di sini ya. Kemudian ini sinnya berubah jadi cos 2x ya, mengikuti rumus ini. Kemudian min 1. Ini ya, min 1 sama dengan 0. Nah, udah sampai sini, ini kan udah sama ya persamaannya. Udah sesuai dengan bentuk ini, sehingga kita bisa langsung misalkan. Kita misalkan cos 2x sama dengan y ya kan, karena di sini cos 2x bukan cos x ya. Jadi kita permisalannya tergantung dengan soal. Di soalnya apa? Kalau misalkan cos 3x berarti yang dimisalkan cos 3x gitu ya. Oke. Sehingga persamaannya berubah menjadi 2y kuadrat ya, ini 2y kuadrat plus y min 1 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Diperoleh hasil y-nya sama dengan setengah dan y sama dengan min 1. Oke, sampai sini kita lanjut lagi, kita kembalikan ke bentuk semula. Ya, yaitu dalam bentuk cos 2x. Y itu kan sama dengan cos 2x ya. Berarti cos 2x sama dengan setengah. Nah, kita cari cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu ada di kuadran 1 dan 4. Oke, untuk kuadran 1 dulu. Berarti cos yang hasilnya setengah adalah cos 60 derajat. Berarti 2x sama dengan 60, x sama dengan 30 derajat. Kita udah dapat x-nya untuk kuadran 1. Lanjut kuadran 2. Untuk kuadran 4 maksudnya. Untuk kuadran 4 rumusnya itu 360 derajat min alfa. Nah, alfanya kita gunakan yang di kuadran 1 tadi, yang ini. Nah, kenapa yang 60? Kenapa enggak yang 30? Karena di sini kita lihat, di sini kita masih gunakan cos 2x. Ya, kita masih gunakan cos 2x. Gitu ya. Jadi sesuai dengan ini. Ini cos 2x, ini juga cos 2x, berarti kita gunakan yang awal, yaitu cos 60. Berarti alfanya ini 60. Jadi 360 derajat dikurang 60 sama dengan 300. 2x sama dengan 300, x sama dengan 150 derajat. Oke, kita udah dapet kuadran 1 dan kuadran 4. Lanjut yang y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1, berarti kan cos 2x sama dengan min 1. Ini berada di kuadran 2 dan 3, nilai cos yang negatif ya. Untuk kuadran 2 dulu. Oke, kita ini nggak usah dilihat dulu ya negatifnya, kita nggak usah lihat. Kita ambil aja dulu cos berapa yang hasilnya 1, yaitu cos 0 ya. Yaitu cos 0 yang hasilnya 1, sehingga rumus kuadran 2 itu 180 derajat dikurang 0 sama dengan 180 derajat, sehingga ini menjadi
cos 2x sama dengan cos 180 derajat. 2x sama dengan 180, x sama dengan 90 derajat. Oke, nah untuk kuadran 3 itu kan rumusnya 180 plus ya, plus. Jadi karena di sini 0, jadinya sama aja, hasilnya 180 juga gitu, karena 180 plus 0 180 gitu. Jadi hasilnya akan sama, makanya ibu tulisnya cuma satu aja di sini. Oke, sehingga kita udah dapet nilai x yang memenuhi untuk interval 0 sampai 180 derajat, yaitu ada 3, x sama dengan 30, 90, dan 150 derajat. Oke, kita lanjut. Sekarang tan x ya. Sekarang ini tan x fungsinya, persamaannya. Cara merubahnya masih sama. Contohnya, jika 6 per tan kuadrat x min 5 tan x sama dengan min 1, tentukan nilai sin x. Nah, ini sekarang yang kita cari adalah sin x, bukan x-nya ya. Kalau tadi kan sebelumnya kita mencari x-nya atau sudutnya ya. Kalau sekarang yang kita cari adalah sin x-nya. Oke, bentuk ini kan belum sesuai ya dengan ini, dengan rumusnya ya. Nah, maka bentuk ini harus kita ubah dulu. Nah, kira-kira diapain berubahnya? Kita kali silang ya, ini dikali ke sini, berarti jadi 6 sama dengan tan kuadrat x ini dikali min 1, berarti jadi min tan kuadrat x, kemudian min 5 tan x ini dikali dengan min 1, berarti jadi plus 5 tan x. Kemudian kita pindah ruas lagi. Ini min pindah ruas ke kiri menjadi tan kuadrat x. Ini plus 5 pindah ruas jadi min 5 tan x. Plus 6 ya, sama dengan 0. Sampai sini baru bentuknya sesuai ya dengan ini. Sehingga kita bisa misalkan tan x sama dengan y, fungsinya berubah menjadi y kuadrat min 5y plus 6. Kemudian difaktorkan, dapat hasil akarnya adalah y sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Oke, kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya. Y sama dengan 3 berarti tan x sama dengan 3. Karena yang diminta adalah nilai sin x, maka kita harus menentukan sisi. Nah, sampai tan di sini kita tentukan sisinya. Tan itu kan rumusnya depan per samping. Berarti jadi 3 per 1. Oke. Kita cari sekarang sisi miringnya, karena rumus sin itu adalah depan per miring. Kita cari rumus miringnya adalah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 9 ditambah 1 ya, berarti akar 10. Nah, sekarang kita udah dapet nilai sisi miringnya, tinggal kita masukkan ke sin x. Sin x sama dengan depannya 3 per miringnya akar 10, berarti 3 per akar 10. Sampai sini dirasionalkan, dikali dengan akar 10 per akar 10, diperolehlah sin x sama dengan 3 per 10 akar 10. Oke, lanjut. Yang y sama dengan 2, caranya sama. Tan x sama dengan 2, berarti depannya 2, sampingnya 1 ya, sama aja 2 per 1 kan 2 ya. Nah, kemudian kita cari lagi sisi miringnya, berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 5. Berarti sin x sama dengan depannya 2 per miringnya akar 5. Kemudian dirasionalkan, berarti dikali dengan akar 5 per akar 5. Diperoleh sin x sama dengan 2 per 5 akar 5. Gitu ya. Jadi ini kita udah dapat sekarang nilai sin x-nya ada 2. 3 per 10 akar 10 atau 2 per 5 akar 5. Oke, seperti itu caranya untuk persamaan kuadrat trigonometri. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.